Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ajahra Widiarno dari kelas 3B PG PAUD non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang judul Jejak Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan judul jurnal yaitu Refleksi Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap Problematika Pendidikan Islam, dengan nama penulisnya yaitu Gufron Hasim Ahmad. Nama jurnalnya yaitu Edukatif Jurnal Ilmu Pengetahuan, tahun dan volume penerbitannya tahun 2021 dengan volume 3 nomor 6. Adapun pokok bahasan yang saya akan bahas dalam presentasi saya kali ini, yang pertama tentang biografi Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua yaitu tujuan pendidikan perspektif Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga materi dan juga metode pembelajaran perspektif Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang keempat yaitu pembaharuan sistem pendidikan, yang kelima yaitu refleksi pendidikan dan pergerakan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu biografi Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 25 Februari 1923 di Yogyakarta dalam usia 55 tahun. Kyai Haji Ahmad Dahlan berasal dari keluarga yang taat dan terkenal karena ketakwaannya dalam urusan agama. Beliau adalah putra dari Kyai Haji Abu Bakar yang menjadi imam dan juga khotib di Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Kyai Haji Abu Bakar adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali songo yang sangat terkemuka. Ibu Kyai Haji Ahmad Dahlan bernama Siti Aminah. Beliau adalah putri dari Kyai Haji Ibrahim, mantan penguasa Keraton Yogyakarta. Kyai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil dibesarkan dan disekolahkan sebagai anak seorang kiai. Pendidikan dasar beliau dimulai dengan pembelajaran yang difokuskan ke dalam persoalan mengkaji Al-Quran secara matang, dan begitu pula dengan teks-teks agama lainnya. Dalam pendidikan formal, Kyai Haji Ahmad Dahlan belajar di Lembaga Pendidikan Dasar. Lembaga tersebut merupakan sekolah yang dibangun dan didirikan oleh ayahnya. Yang kedua yaitu tujuan perspektif Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konteks pendidikan, Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan konstruksi sosial umat Islam yang terbangun atas pola pikir yang bersifat statis, serta mengubahnya menjadi pola pikir yang bersifat dinamis. Pendidikan harus didahulukan dari sebelum faktor lain dalam hal pembangunan manusia. Terkait dengan tujuan pendidikannya, Kyai Haji Ahmad Dahlan memandang pengembangan pribadi seseorang sebagai komponen penting dari tujuan pendidikan. Dia mengatakan bahwa tanpa kepribadian yang kuat, tidak ada yang bisa mencapai kebesaran di dunia ini atau di akhirat. Seseorang dengan kepribadian yang baik adalah seseorang yang mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Rasulullah adalah teladan, maka perlu untuk memperkenalkan siswa pada kehidupan Nabi selama proses pengembangan kepribadian mereka. Di luar dari pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menitik beratkan terhadap pembangunan atau infrastruktur, Kyai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa outcome learning, pendidikan harus memiliki tujuan untuk mengembangkan setiap insan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, yaitu ketakwaan dalam beragama. Yang kedua yaitu berwawasan luas, yang didefinisikan sebagai bentuk ketekunan terhadap berbagai bidang ilmu yang dipelajari. Yang ketiga yaitu kemauan untuk berjuang serta manfaat demi kemajuan dan kemaslahatan umat. Yang ketiga yaitu materi dan metode pembelajaran perspektif Kyai Haji Ahmad Dahlan. Berdasarkan pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mengintegrasikan pendidikan agama dan umum yang berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Muhammadiyah telah mengakui pentingnya RPP yang berkonsisten dan komprehensif untuk mengukur hasil belajar secara lebih efektif. Di lembaga pendidikan Muhammadiyah, interaksi antara pengajar dan juga siswa akan lebih akrab, bebas, dan juga demokratis.
Dalam desain pendidikan yang ditawarkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki konsep pendidikan Islam yang diimplementasikan secara menurut kebutuhan peserta didik dan arus perkembangan zaman modern dan profesional. Pendidikan Islam harus inklusif, progresif, dan juga inventif untuk mencapai hal tersebut. Metode pengajaran ini dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan agar bisa bersaing dan juga sebanding dengan sekolah Belanda. Dia termotivasi oleh upaya seorang agamawan Kristen untuk mendirikan sekolah. Menggunakan ini sebagai contoh, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pendidikan agama wajib. Di Muhammadiyah, linguistik dan juga ilmu eksakta diajarkan sebagai topik yang menyeimbangkan ajaran agama. Dengan demikian mempertahankan cita rasa Islam yang substansial dengan cara yang berbeda dari sistem konvensional. Sebagai dari hasil usahanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu memodernisasi sekolah agama tradisional. Selanjutnya yaitu pembaharuan sistem pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memodernisasi perencanaan pendidikannya yaitu penggantian sistem pesantren tradisional atau salaf dengan pesantren yang menggunakan sistem pendidikan modern yang sesuai pada masa kini. Upaya ini terlihat pada tumbuhnya pendidikan luar biasa, yaitu adopsi sistem pendidikan barat. Cara tersebut dimodifikasi sehingga menggabungkan karakter Nusantara dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Ada dua jenis model pendidikan yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu model sekolah umum dan yang kedua yaitu model sekolah luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah pertama yaitu sekolah dasar yang dimulai dengan pengajian. Murid laki-laki dan perempuan bersekolah di sekolah ini yang dilengkapi dengan papan tulis dan juga kapur, tempat duduk dan alat-alat pembelajaran. Ini adalah pertama kalinya pendidikan dilaksanakan dengan cara menggabungkan gaya pengajaran pesantren dengan sistem sekolah barat. Yang kedua, masjid. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan madrasah, sebuah pemerintah agama yang meniru madrasah di samping sekolah. Perbedaan utama antara sekolah adalah kurikulum, yaitu terdiri dari 60% konten agama dan 40% konten sekuler. Sementara itu, Muhammadiyah merevisi pendekatannya untuk berinteraksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Metode pengajaran merupakan model pembaharuan yang menyatukan sistem pendidikan barat dan juga pesantren, di mana mata kuliah yang diajarkan secara bersamaan kepada santriwan dan santriwati. Di kalangan masyarakat menganggap metode pendidikan ini asing dari sekolah kafir. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, aspek terpenting dalam kontribusi pendidikannya adalah pendidikan lintas agama. Selanjutnya yaitu refleksi pemikiran dan pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Problematika terparah yang dihadapi oleh pendidikan Islam yaitu krisis moral spiritual masyarakat. Kondisi demikian berimplikasi kepada semakin berkurangnya kualitas pendidikan Islam, sehingga banyak output dari lembaga pendidikan Islam masih gagap dengan perkembangan zaman dan bahkan memunculkan paradigma bahwa pendidikan Islam belum mampu merealisasikan pendidikan. Sebagai refleksi dari pemikiran dan pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, saat ini sekolah dan Universitas Muhammadiyah menyambut baik peserta didik muslim maupun non-muslim. Peserta didik non-muslim di lembaga pendidikan Muhammadiyah mendapatkan pengajaran agama yang sesuai dengan pandangan mereka dari pengajar agama yang seagama. Perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam saat ini adalah bagian integral dari tujuan dan kurikulum pendidikan Islam. Sebagai konsekuensi dari keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memadukan komponen kognitif, emosional, dan juga fisikomotorik. Perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan Islam banyak memiliki gagasan yang menekankan perlunya menanamkan kualitas pribadi, etika, dan moral kepada siswa. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi kritik sekaligus sebagai refleksi bagi lembaga pendidikan Islam yang hanya mengedepankan komponen kognitif, emosional, dan juga fisikomotorik. Sedangkan kualitas iman, etika, dan moralnya terkadang dikesampingkan. Ini termasuk pendidikan yang sangat penting untuk mengembangkan interaksi antar agama dan juga menerima keragaman.
Dari pemikiran ini kita dapat melihat peran penting pendidikan agama Islam. Melalui pendidikan lintas iman, kita dapat menanamkan nilai-nilai multikultural seperti toleransi dan juga demokrasi. Proyeksi dari tujuan pendidikan Islam modern yang digaungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat kita proyeksikan dari outcome learning baru yang ingin dicapai, yakni cendekiawan intelektual, yang didefinisikan sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan yang teguh, keluasan ilmu, serta kekuatan jasmani dan juga rohani. Tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah untuk mengembangkan generasi muslim dengan kepribadian yang kuat dan tidak rusak. Mereka adalah orang yang memenuhi syarat agama, akal, dan juga tanggung jawab sosial. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil dua tindakan untuk mengintegrasikan dua sistem pendidikan. Ia mulai mengajar agama di sekolah Belanda dan mendirikan sekolah yang dimana agama dan pengetahuan umumnya ada di dalamnya. Tindakan ini telah berkembang luas pada periode modern. Yang pertama telah diakomodasikan oleh negara, sedangkan yang kedua telah dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam. Namun, konsep model pendidikan integralistik Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mampu menghasilkan cendekiawan intelektual muslim masih terus digali. Sistem pendidikan integralistik ini sebenarnya merupakan jejak yang patut ditelusuri dalam konteks ruang dan juga waktu. Sekian presentasi saya dalam Meresum Jurnal pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.